Hai, kembali lagi bersama saya Suryo Ramdhani di channel Media Lewat Online by Melon Branding Agency. Kali ini kita akan membahas banyak sekali update khususnya di Indonesia. Yang pertama, X eksperimen, proses streaming game baru membuka pilihan konten yang lebih luas. Platform X tengah mengembangkan penawarannya dalam dunia konten dan menambah komposisi aplikasi serba ada milik Elon Musk. Salah satu langkah terbarunya adalah mengintegrasikan game streaming sebagai bagian dari penawaran kontennya yang diperluas. Seperti yang kita lihat dalam contoh ini, saat ini ada beberapa langkah yang terlibat dalam menyiapkan streaming game, tapi user dapat menjalankan siaran permainan dalam aplikasi ini. Ini memberikan sarana untuk streaming permainan dan konten respon langsung dalam StreamX. Gaming adalah area penting yang menjadi fokus bagi semua platform video, mengingat pengaruh gaming dalam budaya web modern saat ini. Sulit untuk mengidentifikasi bakat online besar yang setidaknya sedikit terhubung dengan komunitas gaming dengan sebagian besar pencipta terpopuler di YouTube. Misalnya, sangat terhubung dengan subkultur gaming dalam aplikasi tersebut. Dengan minat yang begitu besar, peluang ada bagi X untuk mengembangkan penawaran gamingnya dan untuk mengintegrasikan lebih banyak dari keterlibatan langsung dalam siaran, alih-alih membiarkan penggunanya pergi ke platform lain untuk acara gaming, sementara masih memposting tentang mereka di dalam aplikasi. TikTok mengeksplorasi penawaran subscribe tanpa iklan. TikTok, salah satu platform media sosial yang paling populer di seluruh dunia, dikabarkan tengah menjalani eksperimen terkait penawaran subscribe tanpa iklan. TikTok sedang menjajaki opsi subscribe yang akan memungkinkan penggunanya untuk menikmati konten tanpa iklan yang mengganggu. Ini merupakan langkah yang menarik karena TikTok sebelumnya didasari oleh model pendapatan berbasis iklan. Dengan penawaran subscribe tanpa iklan, TikTok berusaha memberikan pengalaman yang lebih lancar dan lebih fokus pada konten yang dibagikan oleh kreatornya. Ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga daya tarik platform ini di antara para pesaingnya. Isu ini memicu banyak spekulasi dengan komunitas pengguna TikTok. Banyak yang bertanya-tanya tentang biaya subscribe dan fitur tambahan yang mungkin disertakan, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi konten kreator yang telah mengandalkan pendapatan dari iklan. LinkedIn tambahkan elemen AI generatif ke Recruiter dan LinkedIn Learning. LinkedIn telah mengumumkan penambahan elemen AI generatif ke dalam fitur Recruiter dan LinkedIn Learning mereka. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan solusi yang lebih cerdas dalam mencari pekerjaan dan pengembangan keterampilan. Dengan integrasi AI generatif, LinkedIn berharap dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan kepada para pengguna. Dalam Recruiter, ini berarti pencarian kandidat yang lebih efisien dan penyesuaian yang lebih baik antara pekerjaan dan kandidat yang sesuai. Sedangkan untuk LinkedIn Learning, pengguna dapat mengharapkan rekomendasi kursus yang lebih tepat sasaran. Langkah ini mencerminkan komitmen LinkedIn untuk terus meningkatkan layanan mereka dalam menghubungkan profesional di seluruh dunia. Platform ini terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, YouTube meluncurkan Subscribe Analytics untuk membantu perencanaan konten. Berita terbaru datang dari platform video terbesar yaitu YouTube. Platform ini telah meluncurkan fitur Subscriber Analytics untuk membantu para kreator merencanakan dan mengoptimalkan strategi konten mereka. Kreator dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang siapa saja yang subscribe channel mereka. Ini termasuk data demografis, minat, dan perilaku para subscribernya. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang konten yang lebih sesuai dan relevan dengan audiens yang ada. Subscriber Analytics juga menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pertumbuhan channel berkembang seiring waktu. Langkah ini mencerminkan komitmen YouTube untuk terus meningkatkan alat dan layanan mereka bagi para konten kreator. Hal ini juga membantu konten kreator dalam beradaptasi dengan perubahan dalam preferensi dan perilaku audiens mereka. TikTok luncurkan Creative Assistant untuk membantu proses pembuatan iklan. TikTok lagi-lagi membawa pembaruan. Platform media sosial yang sangat populer ini telah meluncurkan Creative Assistant, sebuah tools yang dirancang untuk membantu penggunanya melalui proses pembuatan ads yang lebih efektif. Creative Assistant adalah fitur yang ditujukan untuk pengiklan yang ingin memanfaatkan potensi TikTok untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Tools ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk membuat iklan yang menarik, kreatif, dan berpotensi untuk viral. Dengan Creative Assistant, pengguna dapat mengakses tips dan saran tentang cara mengoptimalkan elemen iklan mereka, seperti teks, suara, dan efek visual. Hal ini dapat membantu pengiklan, terutama mereka yang mungkin belum berpengalaman dalam membuat konten TikTok, untuk menciptakan iklan yang lebih efektif. Snapchat telah mengumumkan penutupan proyek development
augmented reality atau AR enterprise mereka. Keputusan ini merupakan langkah signifikan dalam mengakhiri upaya Snap untuk memasuki pasar AR bisnis. Mereka awalnya mencoba untuk memanfaatkan teknologi AR dalam pengaturan bisnis dan industri, tapi tampaknya mengalami tantangan yang cukup besar dalam menghadapi pasar ini. Langkah ini juga mencerminkan fokus Snap yang lebih besar pada aplikasi konsumen dan fitur AR yang lebih berorientasi pada personal user, seperti filter wajah dan lensa. Perusahaan ini telah mencapai kesuksesan besar dengan fitur-fitur tersebut dan tampaknya ingin tetap berfokus pada pengalaman pengguna Snapchat. Update ini menjadi sorotan dalam dunia industri teknologi, mengingat Snapchat pernah berusaha memperluas cakupan teknologi AR mereka. TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia. Saksikan selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Selanjutnya dari Meta, dilaporkan sedang menjajaki opsi baru untuk memulihkan minat pada thread. Meta, perusahaan induk dari platform media sosial terkemuka seperti Facebook dan Instagram, dikabarkan tengah menjajaki opsi baru untuk membangkitkan kembali minat pengguna dalam penggunaan fitur Threads. Threads, meskipun diperkenalkan dengan ambisi besar, fitur ini belum sepenuhnya mencapai popularitas yang diharapkan. Untuk memulihkan minat pada Threads, Meta sedang mengkaji berbagai opsi termasuk peningkatan algoritma dan fitur yang lebih menarik. Langkah ini mencerminkan upaya Meta untuk menjaga relevansi dan daya tarik platform-platformnya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia media sosial. Peningkatan Threads dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan dan menarik bagi penggunanya, serta membantu Meta untuk mempertahankan pengguna yang sudah ada dan menarik pelanggan baru. LinkedIn mulai menguji ad campaign accelerate yang sepenuhnya otomatis. LinkedIn membawa kabar seputar dunia iklan. Platform jejaring profesional ini telah memulai uji coba ad campaign yang sepenuhnya otomatis yang disebut Accelerate. LinkedIn bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih mudah dan efisien kepada penyedia ads yang ingin memanfaatkan potensi platform ini untuk mencapai audiens yang lebih luas. Campaign ini dirancang untuk otomatisasi penuh, termasuk optimasi target, budgeting, dan pelaporan kinerja. Langkah ini mencerminkan upaya LinkedIn untuk menyederhanakan penggunaan platform iklan mereka dan memungkinkan lebih banyak pengiklan untuk berpartisipasi. Meta mengusulkan biaya $14 per bulannya untuk Facebook tanpa iklan. Meta mengusulkan mode premium yang memungkinkan pengguna Facebook untuk mengakses platform tanpa iklan dengan membayar biaya bulanan sebesar $14. Langkah ini merupakan respon terhadap upaya Meta untuk mencari sumber pendapatan baru di luar iklan. Dengan menawarkan Facebook tanpa iklan dengan biaya subscribe, Meta berharap memberikan alternatif kepada para pengguna yang ingin menghindari iklan yang dianggap mengganggu dalam pengalaman mereka di Facebook. Selain menghilangkan iklan, layanan terbaru ini juga dapat menyediakan berbagai fitur tambahan yang memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan pengalaman mereka di platform tersebut. Hal ini telah menarik perhatian dalam industri media sosial, mengingat potensi dampaknya terhadap model bisnis platform besar seperti Facebook. OpenAI tambahkan fungsi live web browsing dan prompt audio pada ChatGPT. OpenAI muncul dengan berbagai update baru. Perusahaan teknologi terkemuka ini ingin menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna ChatGPT untuk melakukan live web browsing dan menggunakan audio prompt. Dengan penambahan ini, ChatGPT semakin dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan interaksi online. Penggunanya dapat menggunakannya untuk mencari informasi secara langsung di website dan menggali pengetahuan dengan lebih efisien. Selain itu, adanya audio prompt memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan ChatGPT melalui suara, yang membuka peluang baru untuk interaksi verbal dengan mode bahasa AI ini. Langkah ini mencerminkan komitmen OpenAI untuk terus mengembangkan dan meningkatkan fungsionalitas ChatGPT, sehingga dapat menjadi tools yang lebih bermanfaat dalam berbagai konteks. In-stream shopping adalah tren terbaru dalam industri e-commerce yang memungkinkan penggunanya untuk membeli produk langsung saat mereka menonton konten online seperti video ataupun live streaming. Langkah ini dianggap sebagai upaya yang cerdas untuk memperluas cakupan pasar X dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan mereka. Namun, sementara integrasi in-stream shopping menawarkan potensi keuntungan besar, juga ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah masalah privacy dan keamanan data pengguna. X akan diharapkan untuk menjaga agar data penggunanya tetap aman dan privasi mereka terlindungi sepenuhnya. Saat ini belum ada pengumuman resmi dari X mengenai rencana ini, namun laporan ini telah memicu spekulasi dan perbincangan di seluruh industri. Kita harus menunggu untuk melihat bagaimana perkembangan berita ini akan mempengaruhi X dan marketplace e-commerce secara keseluruhan. Platform e-commerce terkenal TikTok Shop resmi ditutup. Kabar yang menggemparkan khususnya di Indonesia, yaitu TikTok Shop resmi ditutup. Keranjang kuning pada TikTok Shop akan segera menjadi kenangan. Penutupan ini datang sebagai kejutan yang besar bagi pengguna TikTok dan juga pelaku bisnis yang berinvestasi dalam platform e-commerce ini. TikTok Shop sebelumnya telah menjadi bagian integral dari pengalaman TikTok, memungkinkan para penggunanya untuk menemukan dan membeli berbagai produk langsung dari aplikasi. Penutupan TikTok Shop juga memunculkan pertanyaan tentang nasib pelaku usaha dan penjual yang mengandalkan platform ini untuk bisnis mereka. Bagaimana mereka akan beradaptasi dengan perubahan ini dan mencari alternatif untuk mempertahankan bisnis mereka adalah hal yang perlu dipantau. Untuk pengguna TikTok, ini berarti bahwa mereka tidak lagi dapat mengakses fitur belanja langsung dari aplikasi. Namun, TikTok tetap berkomitmen untuk menyajikan konten yang menghibur dan informatif bagi jutaan penggunanya di seluruh dunia. Bagi para pengguna yang memiliki pesanan yang tertunda atau masalah terkait TikTok Shop, pastikan untuk mengikuti perkembangan selanjutnya dan panduan yang mungkin diberikan oleh TikTok Indonesia. Sekian untuk berita dan update sosial media hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita untuk update-update selanjutnya. Saya Suryo Ramdhani, pamit undur diri. Terima kasih.